teman-teman, selamat datang lagi di Bagi-Bagi Bahasa bersama saya Tiwi. Dan kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai prepositions. Di prepositions 2 untuk kata at dan on. Jadi bagi teman-teman yang baru saja melihat video ini, bisa cek ke video sebelumnya, yaitu preposition 1. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Di sini saya kategorikan dalam dua jenis, yaitu untuk place, position, dan time. Pertama-tama yang kita bahas di sini adalah mengenai at. Ya, at di sini penggunaannya untuk lokasi yang spesifik, ya. Contohnya at home, ya, atau at the hospital, atau at the park. Dan at juga digunakan untuk alamat lengkap. Misalnya, he lives at 10 Downing Street, ya, misalnya seperti itu. Oke, dan itulah untuk at. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk on, perbedaan antara on dan at di sini dapat kita lihat. Untuk on, dia untuk benda yang berada di atas sesuatu, ya. Misalnya kita bilang buku berada di atas meja, kita bilangnya the book is on the table, ya. Jadi menggunakan on, ya. Contoh di sini, put the book on the table. Dan on juga digunakan untuk mengungkapkan nama jalan, ya, atau kita tinggal di suatu jalan tertentu, ya. Bedakan ya on dan at. Di sini kalau at itu alamat lengkap, ya, ada nama jalannya dan juga nomor rumahnya. Sedangkan untuk on, I live on Rocket Street, di sini tidak ada nomor rumahnya. Jadi ini untuk hal yang lebih umum daripada at, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis waktu atau time, ya. Time di sini untuk at itu menunjukkan waktu yang spesifik, jadi waktu yang sudah ditentukan. Misalnya teman-teman janjian ketemu siapa gitu, ya, itu kita menggunakan at, ya. Meet me at 10:50 AM. Dan ini juga untuk mengungkapkan waktu berdasarkan waktu pada suatu hari. Misalnya waktu siang, tengah malam, yaitu menggunakan at, ya. At noon, tengah hari, dan at midnight, ya, pada waktu tengah malam. Oke. Dan kita di sini bandingkan dengan on dalam konteks waktu. On itu untuk mengungkapkan hari, ya. Misalnya pada hari Minggu, gitu, kita gunakan on Sunday, on Monday, dan sebagainya. Berikutnya on untuk menjelaskan tanggal, ya. Tanggal misalnya pada tanggal 14 Februari, on 14th of February. Jadi untuk mengungkapkan tanggal dan hari jangan gunakan in, tidak ada in Saturday, itu tidak ada. Jadi harusnya on. Oke, dan terakhir di sini kita bisa membuat frase, ya, atau gabungan lebih dari satu kata. Misalnya at the beginning, at itu bisa kita juga ganti dengan in, ya, in the beginning, atau in between, di antara. Oke, sebelum video ini saya akhiri, saya ingin mungkin menjelaskan sedikit mengenai betapa sulitnya prepositions, ya. Preposition sering digunakan secara tidak tepat atau bahkan, ya, sampai salah kaprah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya suruh dan akan saya jelaskan. Oke, kesalahan fatal yang pertama yang biasa kita lakukan, namanya juga belajar, ya. Salah itu tidak merupakan suatu hal yang bukan suatu hal yang mesti dinilai terlalu tidak baik, gitu, ya. Salah itu wajar, gitu. Dalam
mempelajari bahasa, kita otomatis akan membandingkan dengan bahasa kita sendiri. Ya, misalnya contoh dalam bahasa Indonesia, kita akan di mana-mana untuk menunjukkan tempat itu kita pasti menggunakan di. Ya, di ruangan 101, di sana. Ya, dan di sini biasanya teman-teman atau yang lagi belajar gitu ya langsung di itu in gitu ya. Terus kalau di sana, sana to there, jadi in there. Oke. Terus misalnya di jalan gitu ya, misalnya kita tahu-tahu langsung bilang gitu in, terus jalan itu road gitu, terus langsung menggabungkan kata-kata tersebut. Oke, caranya tepat ya, caranya tuh untuk belajar itu